Kita bersama-sama kita mau datang ke hadapannya, sebab dialah Allah dan sampai selama-lamanya Dia tetaplah Allah kita. Terima kasih Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela mimpi pikiranmu, karena tak terukur panjang setiamu. Oh, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan. Tadi sembah ku sembah Kau Yesus. Hanya betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Oh, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, tak tersela pikiranmu, tak terukur panjang
tergoyahkan, tak tergoyahkan, tak bernama. Lebih sungguh sembah Dia, sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau Allah ini. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Kaulah Allah kami, hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Satu kali lagi lebih ku sembah Engkau, katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu-satunya Allah kami. Hidupku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sore hari ini kalau kau mengakui Dia sebagai Allah satu-satunya di hidupmu, mari naikkan penyembahan terbaik dari hatimu, Bapak Saudaraku. Sebagai Allah layak terima setiap sembah kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Oh hanya Kaulah Allah kami, hanya Kaulah Tuhan kami. Yesus namanya, Yesus namanya.
Mau katakan tidak ada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Hanya satu pribadi yang kami sembah di bumi di surga, nama Yesus Tuhan kami. Kiranya namamu yang ditinggikan di tempat ini, Bapa. Biar hanya namamu yang dimuliakan atas tempat ini, Tuhan. Oh, Rabba Shikira Bara 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 Bara. Shikira ya Mari tempat menyembah, tetap menyembah Yesus. Dia ada di tempat ini, Bapak yang Saudaraku. Koraba Shikira Bara 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 Takaya la 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 la. Shikira Bara la 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 Shikira la 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 la. Shikira Bara Bara Takaya la 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 la. Oh, Rabba 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 Takaya la 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 la.
kasih kebesaran-Mu Tuhan. Oh, biar kemuliaan, keagungan, dan kebesaran-Mu bertata atas tempat ini, dan kami bersuka cita bersorak-sorai dengan nama-Mu. Mari kau yang siap bersuka cita muliakan nama Tuhan bersama dengan saya. Katakan, sekali lagi katakan, amin, haleluya. Mari kau yang bersuka cita bertepuk tangan bersama-sama. Suara kami nyatakan
Mari bersama serupa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tujuh dan membebaskan jiwa. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan berjaya tak meminta untuk selamanya. Terpujilah untuk Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan beragungan. Mari satu hati yang datang Kerajaanmu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tujuh dan membebaskan jiwa. Kau berjemput tangan, berjaya dan lebih. Engkaulah Raja atas dunia. Dengan imanmu Dia menghancurkan tujuh dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tujuh dan membebaskan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan sekali lagi Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan tujuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Setiap kita percaya di sini bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari sekutu. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan pasti adalah orang-orang yang bersuka cita selalu. Bisa nyanyi lebih semangat Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Bisa lebih bersuka cita hari ini, amin. Siap semuanya? Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu, sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman. Lagi ya di dalam musuh. Sambil direntangkan tangannya, ku kan terbang. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu, dan ku menopang. Oh, ku kan aman di dalam siap terbang semuanya. Oh, bukan terbang di awan
Bukan terbang tinggi di awan. Ulang semuanya sayapnya bersamamu dalam kemuliaan. Sekarang gak turun. Sebab firman-Mu bisa teguh menopang. Teguhkan nama. Siapa yang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan bersatu. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh. Bukan aman di dalam-Mu. Katakan bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, yeah. Boleh kasih tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya. Sudah capek Bapak Ibu Saudaraku? Oh belum? Kitanya yang capek, Bapak Ibu sekeringatan. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita sudah diberkati dengan sukacita yang luar biasa. Saya percaya hari ini kita semua juga rindu untuk memberi, amin. Kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan gereja ini dalam ibadah Natal. Oleh karena itu kita akan memberikan persembahan Natal. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita dan hadirat-Mu. Kami tahu kami di tempat ini sukacita-Mu terus mengalir Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami mau menyambut kehadiran Natal Bapak. Sukacita Natal sudah kami rasakan. Dan kami juga bersukacita kalau kami bisa ambil bagian Tuhan dalam acara Natal di gereja ini. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Dan kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan akan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami siap memberi dengan ketulusan hati kami. Mari kau yang siap untuk memberikan dengan ketulusan hati bersama dengan saya. Katakan amin. Sambil kita akan memberikan persembahan, ada persembahan pujian juga dari ibu-ibu yang akan mempersembahkan pujian choir ya Bu ya, paduan suara ya. Baik, silakan Ibu. Boleh maju ke depan ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang konsisten selalu melayani Tuhan. Setiap bulan kalau nggak salah ya ada ya.
Berikan kasih tepuk tangan untuk ibu-ibu WBI, betul ya? Oh bukan? Iya, WBI apa bukan? Iya, bukan, ada ya, baik. WBI bener baik. Silakan, ini berarti nanti bisa dikontrak Natalan ya. Siap-siap nanti di Seribu Kebala Natalan tampil ya. Haleluya. Haleluya. Diberkati hari ini sama pujian penyembahan hari ini Bapak Ibu ya. Saya melihat semangatnya para ibu-ibu ini luar biasa. Baik, kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita, kita mau masuk hadiratnya. Tuhan, saya bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sekali lagi mau katakan Tuhan, bahwa tidak ada perdilan yang kami sembah selain Tuhan kami Yesus Kristus. Biar ini menjadi penyembahan kami Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun darimu lengah hatiku, walau bersaya, dan ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku
satu di hatiku. Mari saudara kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami pada malam hari ini boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, mengurapi kami semuanya, sehingga boleh mengerti akan firman. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kurang keras ya. Ya, shalom. Kurang keras. Shalom. Nah, ini harus semangat. Semua diberkati Tuhan. Saudara, kalau tadi pagi mungkin datang, malam ini datang lagi biar tambah pinter. Saudara, saya cerita di Israel. Di Israel ada dua tempat yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu Laut Mati, yang kedua Laut Galilea. Laut Mati namanya wis mati, ya kehidupannya kosong. Saya pernah ke sana bersama ibu dan rombongan. Waktu di Laut Mati, kami ingin berenang dan cek air ya, di tepian laut. Kalau berenang itu mesti melek, kalau merem ya lobrok-lobrok. Saya nyemplung, begitu mata dibuka, wih, perinya luar biasa. Saya sempat bingung berdiri, untung bisa berdiri. Kalau dalam ya amblas, soalnya perinya luar biasa. Nah, Laut Mati dan Laut Galilea itu dialiri oleh satu sungai namanya Sungai Yordan. Jadi satu ke Laut Mati, satu ke Danau Galilea. Nah, kenapa dari satu baboke kok isa kehidupannya beda? Kalau di Danau Galilea atau Laut Galilea itu banyak ikannya. Saya bersama ibu makan di restoran di tepi Laut Galilea sambil menikmati ikan Petrus. Kok namanya Petrus? Kalau di Indonesia namanya ikan mujair. Siapa sudah pernah ke Israel? Yo, belum. Yang belum, tahun depan pasti berangkat. Minta dibayarin, Pak. Sponsor wis pro-proe. Ya, itu adik saya Kori memang kerjanya travel ke Israel. Saya dapat kabar pokok beli karcis 150.000 tiap bulan diundi, ada yang dapat berangkat gratis, sudah dicongkowong ada. Nah, kalau mau ikut
mantan Ibu Yeni atau burus ya balik lagi. Kalau ceritanya tadi Laut Mati dan Laut Galilea, saya di Galilea makan di restoran ikan mujair itu di tepi Laut Galilea, namanya ikan Petrus. Nah, sekarang kenapa kok bedanya lu baboke sitok Sungai Yordan, kok sitoke kehidupannya mati, sitoke kok banyak ikan subur. Nah, pertanyaan ini kita belajar bersama. Silakan yang tahu jawab. Kenapa kok beda? Ada hadiahnya ke Burus. Ayo, Burus, hadiah Burus. Karena kita tidak tahu ya, karena Laut Mati itu air dari Sungai Yordan ditampung terus sampai busuk atau bosok. Ya, ditampung terus, akhirnya bosok, garamnya tinggi. Nah, kalau Laut Galilea, air dari Sungai Yordan dialirkan lagi ke sungai kecil-kecil sehingga bermanfaat bagi penduduk sekitarnya. Apa tadi kesimpulan saudara? Gak gampang. Kesimpulannya apa? Ayo hadiah ditunggu Burus. Kalau apa? Ayo, boleh tahu. Nggak tahu. Ya. Itu sama dengan kita. Kalau terima berkat, jangan ditampung terus. Nanti bosok kayak di Laut Mati. Tapi disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Loh, disalurkan lantai Pak, tidak bisa habis. Disalurkan habis, diseni lagi. Salurkan habis, diseni lagi. Jadi tidak ada habis-habisnya. Nah, Pak Jopan gak ada ya? Oh ini pendeta satunya masih ada. Tolong toh. Bantu baca. Nah, kita belajar hari ini tadi alam ya, soal saluran berkat dengan kejadian alam. Sekarang kita baca di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Pelan-pelan Pak, ada yang komplain kalau baca cepet-cepet gak ngerti aku. Pelan-pelan aja Pak ya. Ayat ini sudah sangat terkenal, banyak hamba Tuhan yang membawakan juga di tempat ini. Silakan Pak. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandangi sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia,
sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, sudah mengerti ya, Dai? Berapa orang yang dikasih makan? 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang. Ada yang nafsirkan lebih, karena yang perempuan belum dihitung, itu hanya laki-laki. Sisa makanannya berapa? 12 bakul. 12 bakul. Ada yang menafsirkan lebih, wong sing dibungkus gak dihitung. Nah, yang bungkus siapa? Yang perempuan. Kok kena terus perempuannya? Ya, itulah yang saya lihat dari pandangan sudut yang lain, yaitu pasal 6 ayat 9. Tolong Pak, Yohanes 6 pasal 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, anak kecil, dia bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Saya survei di pasar kemarin dulu, 2 hari yang lalu, tanya berapa kira-kira harganya cuma 35.000. Dari situ saya juga terkejut. Loh, kok titik nemen? Lang, ini 5.000 orang mangani 35.000. Nah, jual restoran iso 35.000, makani orang banyak. Restoran pasti kebek. Nah, seperti itu. Anak kecil tidak punya motif apa-apa, tidak punya tujuan apa-apa, dia tulus, bekalnya dikasihkan. Wes cukup gak cukup ya kalau pokoknya dikasih tanpa mikir
dan dikasih no kabeh dia itu makan apa. Nah ini anak cili ini tulus sekali. Saya kira-kira 3 hari yang lalu pergi ke mall bersama ibu, bersama anak saya Jacqueline. Anak kecil ini lapar minta makan, beli no mainan, ya sama mamanya mau ndak mau harus beli. Meskipun mainan itu kalau kita pikir 1 jam wis rusak, ya bener. Setelah dibeli no boneka, belum pulang dari mall mainannya sudah rusak. Untung ibu itu pinter, rusak-rusak bisa dibalik no tuker yang baru. Nah itulah anak kecil. Nah ini pun juga gitu, tanpa motif dan kasih nanggape pada murid Yesus yang lagi sibuk menyiapkan makanan 5.000 orang itu kan susah. Kemudian sama murid itu diserahkanlah roti ini kepada Yesus. Terjadi mujizat yang luar biasa. Roti yang cuma 5 potong dan 2 ikan, di Tuhan Yesus mengucap syukur dan diberkati sehingga terjadi berlipat kali gandaan. 5 potong roti bisa diberikan untuk makan sekenyangnya 5.000 orang bersama sisanya 12 bakul. Wah, luar biasa. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwa berkat itu tidak tergantung dari berapa banyak kita memberinya, tetapi niat memberi dan Tuhan melipat kali gandakan. Tapi ya jangan ngawur ya. Contohnya kemarin di TV itu ada orang punya untung sampai puluhan triliun. Nah, ngasih 1 juta. Nah, padha ae mbek ngasih sak ripis itu. Soalnya untungnya sudah puluhan triliun. Jadi ibu kalau punya lebih, ya kasih lebihnya akan besar. Kalau memang tidak ada, kalau zamannya Pak Alek dulu, Bapak Petani ya, kalau ditanya sama jemaahnya, kunci sukses itu apa Pak? Waktu itu kebaktian. Pak Alek jawab cuma nabur. Sudah percaya saya, nabur saja, pasti berhasil. Di sini pun Pak Arso, mertua saya Bapak Gembala, juga mengatakan, mengingatkan berulang-ulang, kalau kolektor jangan sampai tidak ngasih, biarpun kamu cuma 1.000 rupiah, tetap kasih orang, karena itu membuka pintu berkat bagi orang itu sendiri, juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sampai sini mengerti? Sudah mengerti. Sekarang saya ingin semuanya menjadi saluran berkat. Jangan memandang uangnya kecil atau terbatas, Tuhan pasti melipat kali gandakan. Sebagai penutup, kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat
harapan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi ingat ini, berkat dibuka cuma dengan kita niat memberi atau tidak, kemudian Tuhan melipat kali gandakan dan kita menjadi saluran berkat untuk nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari petugas pertemuan kami mohon maju ke depan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hidup yang baru. Dengan hatiku ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah
memberikan kami masing-masing kekuatan sehingga kami dapat menjalankan memperoleh berkat-Mu menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur terima kasih kalau Tuhan malam hari ini memberi kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan suci malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menyelamatkan hidup kami. Engkaulah yang menebus dosa-dosa kami dengan pengorbanan-Mu, sengsara-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga percaya Tuhan Yesus yang melayani maupun para jemaat yang hadir, semuanya Kau layakkan untuk ikut perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Yang sudah terima roti dan Yang anggur, silakan berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat anggur di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang diberkati Allah dalam nama Yesus merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Sembah Yesus, sembah. Ucap syukur akan kebaikan
kebaikan Tuhan, untuk pengorbananmu, untuk tubuh darahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ora masa kaya sira bara bara kata ya kina bara 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 kata ya ya la 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 sata ya la 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat pertolonganmu, buat kasih setiamu dalam hidupku Tuhan. Sira bara bara kata ya la 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 la. Sampai lebih dalam lagi, rasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Lawanan Tuhan ada di tempat ini. Mujizat Tuhan ada di tempat ini. Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, Engkau menerima berkat yang lebih dari yang lain. Haleluya Yesus. Sira bara kata ya la 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 la. Sira bara bara kata ya la 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 Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus membasuh dosa-dosa kami. Darah Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Darah Yesus memberi kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur sore hari. Malam hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus dengan tubuh dan darah Yesus yang begitu kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan sudah lawat kami satu persatu. Lawatan Tuhan begitu sempurna. Kasih Tuhan begitu sempurna. Tak terbatas buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami merasakan pertolongan Tuhan demi pertolongan yang kami terima sampai hari ini. Kasih Tuhan yang terus ada bersama dengan kami sampai hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau begitu luar biasa mengasihi kami. Kasih yang tak terbatas yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Untuk para pekerja boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Pengakuan iman rasuli Gereja Betania Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali saudara.